sebagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada yang khususnya yang baru saja kita lewati ya di tahun 2024, data pemilih ini memang sangat krusial ya, karena dia menentukan banyak hal untuk perjalanan tahapan atau kesuksesan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Jadi yang paling pertama kita harus pahami atau sepakati bersama, pemilih itu adalah pemilik kedaulatan dalam pemilu ataupun pilkada. Nah, dalam rangka untuk menjamin kedaulatan pemilih ini dalam menyalurkan hak pilihnya, maka kita harus melaksanakan data pemilih atau menyusun daftar pemilih yang mendekati kualitas komprehensif, akurat, dan mutakhir tadi. Halo teman pemilih, apa kabar semuanya? Balik lagi di podcast KP Kota Batam, ruang bincang santai tapi berbobot seputar pemilu dan pemilihan. Kembali lagi dengan saya Thomas, dan di episode kali ini kita akan bahas suatu topik yang juga nggak kalah penting dengan topik-topik sebelumnya yang pernah kita bahas di ruang podcast ini, yaitu tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasa dikenal dengan istilah PDPB. Kenapa penting? Karena data pemilih itu adalah salah satu kunci dalam penyelenggaraan pemilu dan pemilihan, supaya hak pilih masyarakat dapat terjamin dengan baik. Dan kali ini kita tidak sendirian, telah hadir bersama kita salah seorang komisioner KP Kota Batam yang akan menjadi narasumber kita pada hari ini, yaitu Bapak Adri Wislawawan, Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Apa kabar Pak Adri? Sehat, Bang Thomas. Alhamdulillah. Silakan Pak, sapa dulu teman pemilih kita di luar sana. Oh iya, salam kenal teman pemilih. Baik, terima kasih Pak Adri. Baik teman pemilih, kalau gitu kita langsung saja ya, kita mulai obrolannya dengan Pak Adri Wislawawan. Pak Adri, pertanyaan pertama nih Pak. Dengan sosialisasi yang berkelanjutan atau terus-menerus yang terus dilakukan oleh KPU terkait PDPB, baik melalui media sosial maupun tatap muka secara langsung, saya yakin banyak masyarakat di luar sana yang sudah paham ya Pak, apa itu PDPB. Namun mungkin ada juga teman-teman pemilih di luar sana yang sampai saat ini masih belum paham apa itu PDPB. Nah, melalui kesempatan ini bisa dong Pak Adri tolong bantu jelaskan kepada kita semua, apa sih yang dimaksud dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, dan mengapa program PDPB ini menjadi penting untuk dilakukan oleh KPU? Silakan Pak. Ya, terima kasih Bang Thomas. Sebagaimana pelaksanaan pemilu dan pilkada yang khususnya yang baru saja kita lewati ya di tahun 2024, data pemilih ini memang sangat krusial ya, karena dia menentukan banyak hal untuk perjalanan tahapan atau kesuksesan pelaksanaan pemilu ataupun pilkada. Nah, beberapa hal yang ditentukan dari data pemilih, yang pertama tentunya jumlah pemilihnya ya. Nah, kemudian jumlah pemilih ini akan kemudian didistribusikan dan membentuk jumlah TPS. Nah, kemudian jumlah TPS ini juga akan berimplikasi kepada penyediaan logistik pemilu atau pilkadanya. Surat suara, kemudian lain-lainnya, itu tergantung dari jumlah TPS. Termasuk juga pembentukan KPPS-nya. Jadi berapa KPPS yang dibutuhkan, kan satu TPS itu 7 orang KPPS ya. Kemudian ada 2 petugas ketertibannya. Nah, itu semua ditentukan dari data pemilihnya dulu. Nah, jadi semakin berkualitas data pemilihnya, semakin berkualitas pula tahapan selanjutnya. Nah, jadi data pemilih ini kemudian karena menjadi sangat penting, dia harus dilaksanakan dengan beberapa prinsip. Kita harus terus melaksanakan penyusunan daftar pemilih atau pemutakhiran data pemilih itu dengan akurat dan mutakhir. Jadi data pemilih ini kita mutakhirkan dengan banyak langkah-langkah. Nah, kalau di pemilu dan pilkada itu kita laksanakan
mungkin ada coklit dan lain-lain. Nah, tapi kalau di luar tahapan kita melaksanakannya dengan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Gitu. Nah, jadi secara berkala. Jadi nggak hanya pelaksanaan pemilu atau pilkada saja kita laksanakan, tapi di luar itu pun kita juga laksanakan. Gitu. Jadi itulah maksudnya kenapa disebut data pemilih berkelanjutan ya Pak? Ya. Karena kita lakukan secara berkala, meskipun kita tidak sedang dalam tahapan pemilu atau pemilihan. Iya benar. Iya. Nah itu makanya disebut sebagai data pemilih berkelanjutan ya Pak ya. Baik, menarik sekali teman-teman pemilih. Pak Adi tadi sudah menjelaskan betapa pentingnya PDPB itu dan implikasinya terhadap aspek-aspek lainnya dalam pelaksanaan pemilu maupun pilkada. Baik Pak Adi, pertanyaan selanjutnya. Mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi kepada teman-teman pemilih di sana, manfaat PDPB ini apa? Kepada KPU, mungkin tadi sudah disampaikan ya, kepada KPU implikasinya terhadap tahapan-tahapan lainnya. Tapi mungkin PDPB ini secara langsung implikasi atau manfaatnya kepada masyarakat itu apa Pak? Iya, jadi yang paling pertama kita harus pahami atau sepakati bersama, pemilih itu adalah pemilik kedaulatan dalam pemilu ataupun pilkada. Nah, dalam rangka untuk menjamin kedaulatan pemilih ini dalam menyalurkan hak pilihnya, maka kita harus melaksanakan data pemilih atau menyusun daftar pemilih yang mendekati kualitas komprehensif, akurat, dan mutakhir tadi. Nah, dampaknya tentunya ketika data pemilih ini semakin berkualitas, yang tadi tahapan-tahapan pemilu atau pilkada nantinya setelah itu juga semakin baik, maka penyaluran hak pilih atau pelaksanaan kedaulatan pemilih di TPS nantinya juga akan semakin baik. Nah, jadi itu dampak langsung mungkin ya nanti yang mungkin akan dirasakan langsung oleh masing-masing kita sebagai pemilih yang memiliki hak pilih nanti ketika menyalurkan hak pilihnya di TPS ketika pemilu atau pilkada gitu. Nah, itu dampak langsungnya. Nah, kemudian pemutakhiran data pemilih atau penyusunan daftar pemilih ini kan tujuannya untuk memelihara data ya. Tujuannya untuk memelihara data dan juga untuk menyediakan data kepada berbagai pihak begitu yang membutuhkan. Namun di satu sisi juga harus tetap menjamin kerahasiaan datanya. Nah, jadi manfaat yang mungkin ya dapat dirasakan langsung selain yang tadi saya sebutkan sebelumnya, ini juga dampaknya terhadap stakeholder yang selain pemilih itu langsung ya. Seperti ya partai politik, kemudian berbagai instansi, khususnya pemerintah daerah, begitu ya. Nah, jadi ini juga pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini, yang di luar tahapan pemilu dan pilkada dilaksanakan, juga membuka data yang aksesibel kepada berbagai pihak. Nah, jadi selain kepada pemilihnya langsung, ya sebagai pemilik kedaulatan tadi, yang sebagai individu yang memiliki hak pilihnya, juga kepada setiap stakeholder yang berkaitan. Gitu, peserta pemilu atau peserta pilkada, kemudian juga instansi-instansi lain. Nah, jadi itu manfaat-manfaat yang bisa didapatkan dalam penyelenggaraan PDPB yang kita laksanakan. Menarik sekali. Informasinya sudah sangat detail dan jelas yang sudah disampaikan oleh Pak Adri Wisolawan tadi. Kenapa PDPB ini menjadi sangat penting untuk terus-menerus dilakukan ya Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak Adri. Dan pertanyaan selanjutnya nih Pak Adri, mungkin Pak Adri bisa jelaskan juga kepada kita semua, khususnya kepada teman pemilih di luar sana, dalam pelaksanaan PDPB ini mekanisme atau proses pemutakhiran data itu sendiri dilakukannya seperti apa Pak? Ya, baik. Pada prinsipnya sama ya dengan ketika masih tahapan pemilu atau pilkada, tapi memang yang berbeda adalah kita tidak melaksanakan pencocokan dan penelitian secara masif ya di setiap kelurahan atau setiap wilayah dengan cara mendatangi rumah pemilih door to door begitu kan. Nah, karena memang pelaksanaan pencocokan dan penelitian itu atau coklit itu kan dilaksanakan oleh petugas Pantarli atau PPDP ya, atau kalau pilkada. Nah, kalau di luar tahapan kan petugasnya tidak ada tuh, tidak dibentuk. Artinya tidak melakukan
kita tidak mendatangi rumah ke rumah ya Pak ya pada saat ya, pada saat tahapan pelaksanaan PDPB ini. Yang mendasar itu aja, yang mendasar itu aja yang membedakan ya. Kalau di dalam tahapan kita melaksanakan coklit, kalau di luar tahapan atau PDPB saat ini kita tidak melaksanakan coklit yang keseluruhan begitu ya, karena petugasnya memang tidak kita bentuk. Nah, selain itu sama menurut saya ya. Tapi ada memang yang menjadi tugas dan kewenangan yang berbeda. Nah, jadi sumber datanya ini itu kan kalau KPU daerah khususnya di Batam memang bukan pemilik data, tapi mendapatkan datanya ya, yang disampaikan dari KPU RI. Begitu. Jadi KPU RI menurunkan datanya kepada KPUD seluruh Indonesia melalui KPU provinsinya, dan itulah yang menjadi sumber data kita. Dan kemudian sumber data inilah yang kemudian dicermati, diolah, dan dikoordinasikan dengan berbagai pihak untuk kemudian rekapitulasi setiap 3 bulan sekali. Begitu. Nah, jadi itu juga kita umumkan. Itu juga kita umumkan agar masyarakat mengetahui dan dapat diakses hasilnya di berbagai laman yang kita umumkan. Begitu. Jadi kita umumkan di media sosial kita seperti itu ya? Iya, jadi benar. Jadi datanya dari KPU RI ya. Kan tadi mekanismenya ya kan? Datanya dari KPU RI, kemudian disampaikan ke seluruh KPU daerah seluruh Indonesia. KPU daerah seluruh Indonesia kemudian dicermati, diolah, kemudian dikoordinasikan, kemudian direkapitulasi, begitu. Menarik sekali teman pemilih, sudah sangat detail ya penjelasan yang disampaikan oleh Pak Hadi Wiswawan tadi. Tapi nanti kita akan bahas lebih lanjut bagaimana pelaksanaannya di Kota Batam. Dan itu akan kita bahas di bagian kedua dari podcast ini. Teman pemilih, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah ini.